Oke, masih di Holt Music Festival. Seperti kemarin saya akan sedikit berbicara juga tentang apa itu HMF, apa itu Holt Music Festival. Ini adalah sebuah festival musik yang rencananya akan ada di tahun depan. Untuk waktunya masih disembunyikan, kira-kira kapan, ditunggu aja. Cuman ini adalah langkah dari Road to-nya, Road to HMF. Jadi ini adalah sebuah program menuju ke Holt Music Festivalnya itu sendiri. Kita akan setiap minggu hadir di hari Rabu. Kita akan live streaming di workshopnya Pen Kreatif. Kita juga live streaming via Instagram. Dan juga besok akan ada platform lain. Ditunggu aja deh. Oke. Seperti itu adalah intronya. Jadi daripada kelamaan, ini si bintang tamu udah nungguin dari barisan. Tak kira kita kok setelah asolatu langsung pergi dan bergegas gitu ya. Yang satu ganteng, yang satu ganteng banget gitu. Sing satu kayak aku, sing satu rambutnya gondrong gitu. Bukan gondrong gendru, gondrongnya rapi, wih ganteng banget pokoknya. Gondes, gondrong. Enggak mas. Mas biar santai aja ini, biar nggak terlalu formal. Kita akan segera menghadirkan mereka di tengah-tengah kita. Jangan siapkan pertanyaannya. Nanti kalau mau tanya-tanya seputar dunia musik Siboli bersama Sense Art, saya tunggu pertanyaannya. Akan ada giveaway juga nanti. Bentuk kita akan bocorkan nanti di pertengahan, oke? Nggak perlu lama-lama ngomong. Saya nanti capek sendiri kalau ngomong sendiri. Kita akan segera hadirkan. Ini dia Mas Bambang dan Mas Rudi dari Sense Art. Monggo Mas. Halo Mas. Halo. Ini bakat loh actingnya. Padahal ketemu ke setengah telu. Sorry, ini boleh ngerokok nih ya? Boleh Mas, Mas santai Mas. Di sini santai banget. Terus kalau ngopi nanti bisa request, nanti biar dibikinin kopi. Kalau jangan mau minum apa, nanti si Humas siap lari-larian buat cariin gitu ya. Oke, selamat datang buat Mas Rudi dan Mas. Selamat datang. Dan Mas Bambang ya. Oke. Nah Mas, pertanyaan awal nih Mas. Santai dulu Mas. Oke. Wah. Ya tegang, paling tegang adalah Mas. Mas Bambang nih agak tegang dari tadi. Oh, saya kopinya teko deh. Kopinya teko. Dia pemalu mas soalnya. Oh, pemalu. Monggo Mas. Halo. Lah aku malah ora enak to, Bos. Mas, biar Mas. Iya. Oke Mas, santai mawon, santai saja. Nanti ketika ngobrol jangan lupa mic-nya. Oke. Nanti gantian bisa ke kanan dan ke kiri, nggak ada masalah. Kita selalu bakal ada yang ngingetin kalau ada yang. Nah kita tinggal baca aja. Gitu, itu teknis ya, nggak apa-apa. Ini nanti di-cut. Oke, yang pertama, Mas Bambang dan Mas Rudi. Mana yang Mas Bambang dan mana Mas Rudi nih? Terus sebenarnya saya kenalnya bukan nama ini. Yeah. Yang satu Karebet. Yang satu ada Mas Karebet, yang satu ada Mas Repin. Nah, Yeah. ini saya mau kenalan dulu yang mana Mas Bambang dan mana Mas Rudi dan kenapa dipanggilnya lain dari nama yang di KTP kayak gitu. Oh gitu. Siapa dulu Mulai monggo? dari siapa dulu? Monggo silahkan. Tanyanya sebelah mana dulu? Di sebelah sini. Ini dengan Mas siapa? Oke, nama saya Rudi. Oh Rudi, Jadi Mas Rudi. lebih sering dipanggil teman-teman sih Karebet gitu ya. Kenapa Mas? Kenapa piye? Itu Kok bisa? lebih panggilan dekat aja mas. Aja. Ya kalau ngemanggil Karebet itu lebih ke wah ini temennya Karebet. Oh, gitu. Tapi ada sejarahnya nggak Mas? Kok iso diundang Karebet iki piye iki? Nggak ada sejarah sih. Kayak neng sejarah ya? Nggak ada. Blas. Blas. Los pokoknya Karebet ngene. Poskol itu timbul dari langit aja gitu. Oke, kita akan panggil dia dengan Mas Karebet terus sampai nanti. Karebet. Mas naik dikit mic-nya katanya. Silakan. Oke, yang satu lagi. Nama saya Ini
Ini Mas Rudi ini malu-malu nih. Nama asli ya? Nama berarti asli? Ya? Nama asli ya Bambang Istriawan. Oh, Nah, Bambang terus Setiawan. itu tadi Mas Mail. Gimana? Mas Repin. Oh ya. Katanya. Itu kan aslinya julukan yang diberikan sih aslinya. Julukan yang diberikan dulu kan saya suka ngelukis, suka ini lah untuk nama senimannya gitu. Jadi kalau berhubungan dengan seni saya lebih suka dipanggil itu sih. Itu. Ini Meskipun menarik nggak bisa seni ya. Ini menarik nih. Jadi si Repin ini nama panggung sebenarnya. Nama di KTP bukan Repin, tapi Bukan gak ada Repin nih kayaknya. Gak ada repin-repinnya sama sekali. Tapi menarik karena orang-orang di wilayah kita di sekitar Singorojo dan Limbangan, mereka kenalnya dengan Mas Repin. Iya. Hampir nggak ada yang ngerti kan namanya Bambang. Iya. Nama-nama zaman Kenalkan dulu nama gitu. saya Bambang. Oh iya, nama saya Bambang gitu. Mas dari Mas Repin aja deh, enaknya Mas Repin. Mas Repin, Ya. tinggal di mana, Mas? Tinggal di Taman Rejo, Taman Rejo. Limbangan. Oh, Limbangan Meluni ya. Nah. Oh, ini kita dapat wakil dari Limbangan nih. Jadi aman. Aman Limbangan. Limbangan aman nih. Taman Rejo udah masuk Limbangan. Limbangan aman. Limbangan Taman Rejo Susuan Mas, lebih Susuan, dikenali lebih ke Susuan sih. Oh, gitu. Kalau Mas Karebet sendiri sama nggak? Beda. Kalau saya sama Limbangan juga, Mas. Limbangan juga. Pagerwojo tepatnya. Pagerwojo. Itu desanya. Pagerwojo desanya. Desanya Pagerwojo ya. Tapi kampungnya Dusunnya Melaten City. Melaten. Melaten Ini City, produk halo Melaten. sahabat Melaten. Ini produk Melaten. Mampir ke Instagram FM iya no putra daerah ini melebu gue Instagram. Ya putra daerah. Pak Kadus. Oke, Mas. Nih, karena dilihat-lihat ini berdua ini kayaknya temenan udah lama ya, Mas. Ya. Ya awal-awal ketemu gimana sih, Mas? Atau emang karena Melaten sama Tamarjo ini dekat nih. Terus Emboh itu seangkatan dalam sekolah atau kayak gimana? Ini awal ketemunya kayak gimana nih? Dulu. Awal ketemu gimana Mas? Dulu itu banyak temen yang bilang, "Pin kalau main gitar itu sama ada yang jago main." Tahun berapa Daerah itu, Mas? Melaten. Tahun berapa? Wah, tahun Ingat nggak? berapa? Lupa. Enggak sih. Lupa. Enggak sih, cuman kayak banyak orang gitu Mas ngomong. Maksudnya itu nggak ada temennya gitar tuh tolong ditemenin gitu maksudnya. Oh, nyarinya Gitu, teman. jadinya ya. Enggak pertama ketemu bukan sih. Bukan. Lebih soalnya kalau pertama ketemu kayak aduh, kita normal soalnya gitu. Iya gitu. Pertama manusia wah bro enak iso dolanan bareng Oh, yuk. gitu, bawa ya. gitar ya gitu. Iya, iya, Ada iya, nggak iya. pernah sempat kayak cuman sekedar main dia bawa gitar pinjem tahu-tahu terus kepikiran yuk bikin ini bikin apa gitu nggak ada kayak ngalir aja gitu Ya, ngalir aja. tapi lama ya Mas wes suwi ya mungkin 5 tahun lebih atau Ya, 10 sekitar 5 tahunan gitu. sekitar 5 tahun. Iya. Chemistry-nya dapat. Saya udah sempat sedikit dapat bocoran tadi di pas waktu cek sound live performanya. Waduh, merinding re. Nah, Aku nah. bayangin sih pokoknya. Makasih. Ini warna musiknya bagus dan saya bilang ini baru ya. Baru di telinga saya, nggak ngerti kalau di teman-temannya mereka kan sering dengar musik-musik seperti ini, tapi di telinga saya ini adalah musik yang baru dan menyenangkan. Menyenangkan, ya nek zaman cah saiki kita bicaranya go healing. healing gitu. Wah, enak banget. Tapi menyenangkan. Oke. Sebelum jauh melangkah, begitian jauh melangkah. Jauh melangkah ya. Mas, kita udah ngerti siapa ini beliau dan beliau secara pribadi. Sekarang akan kita bahas proyeknya. Di sini adalah temanya adalah sedekat sense art. Oke, pertanyaan pertama, Mas. Sense art itu apa? Karena gini, saya sempat mampir ke Instagram jenengan berdua. Di sana ada tulisan sense art academy apa ya? Bukan. Apa ya? Ya. Seperti itu. Ya. Cuman saya pengen ngerti sendiri, pengen dengar sendiri dari si narasumber apa sih sense art ini gitu. Silakan. Oke, monggo bisa dijawab salah satunya yang lebih ngerti. Sense art aslinya itu dulu kan saya ngumpulin anak-anak Mas. Jadi sense art itu enggak sekedar musik tok. Ada pelukis, ada ya pakai
intinya ke arah apa ya? Seni. Oh. Seni lah dari anak-anak itu saya buat dulu namanya Sens de la Vie sih, lebih tepatnya Sens de la Vie. Terus kok kehidupan kan maknanya hidup gitu. Itu bahasa Prancis lah. Kok kehidupan ya? Enggak ke seni aja gitu loh. Nah, dari situ pindah ke Sense Art dan setelah saya nemu Mas Rudi ini, Mas Karebet, itu saya buat Sense Art duology biar lebih nekenin nih kalau berdua gitu loh Mas, saya duology itu. Oh gitu. Jadi sekarang kalau ditanya Sen Arts itu sebenarnya adalah sebuah kita Kayak forum, kayak komunitas tuh loh Mas. kayak komunitas dari beberapa seniman Iya. yang ada. Mungkin lingkupnya baru Siboli ya Mas, atau mungkin lebih luas lagi. Sementara Enggak, ini tahun berapa dulu? Tahun berapa mulai bikin si Kalau Sen Arts ini? membuat Sense itu tahun 2012. 2012. Saya membuat Sense itu 2012. 2012. Wah. Kopi ini diombe. Oh, lah aku gak mbok geke ori. Aku geke sik ta. Gelas enteng aku gak mau tahu. Kopi ini diombe sambil minum gak apa-apa, Mas. Jadi 2012 ya, Mas? Ya, 2012. 2012 bikin Sense Art dan ketemu Mas Karebet mungkin beberapa tahun setelahnya. Ya, beberapa tahun setelahnya. Terus memutuskan untuk membuat sebuah duo dengan nama Sense Art duology. Wah, ini luar biasa nih. Perjalanan cukup panjang ya dari 2012 hampir 10 tahun. Ini berarti pengalamannya juga lumayan banyak, banyak masa makan asam garam dunia permusikan. Kalau karya dan lain-lain kita bakal ditanyain nanti. Tapi untuk sekarang cukup menarik sekali si Sense Art ini, Mas. Untuk forumnya sendiri, komunitasnya sendiri masih jalan nggak? Sekarang enggak sih Mas, udah enggak sih. Oh, udah nggak jalan. Nah, sudah. Itu dulu yang teman-teman ikut gabung Sense Art buat ngelukis, buat ini udah beberapa udah. Jadi Sense Art tinggal ini duology di musiknya Base campnya di mana, Mas? rumah saya. Oh di Taman Rejo. Nah, kalau untuk Sense Art duology sendiri di rumah Mas Karebet sih lebih tepatnya. Oh, Base campnya gitu. di rumahnya Mas Karebet. Oke. Itu untuk musiknya. Untuk musiknya ya. Berarti untuk yang lainnya ternyata sudah vakum sementara. Iya, sementara vakum. Sementara vakum. Bagus. Sis. oh ya ada tambahan lagi. Apa? Siap monggo. Sense Art itu mungkin kalau ada yang berminat gitu boleh kita buka les-lesan juga. Oh gitu. Ya, Oh, les-lesan untuk ngajar juga berarti Ya, itu? gitu, Mas Karebet dan Mas Repin ini. Oh ngajar juga. Tapi jalan nggak? Sekarang ada nggak? Ada Oh, sekarang masih jalan. Masih ada? Iya, iya. Oke. Jadi untuk kayak reguler apalagi? Sorry. Kelas ya banyak sih Mas, kayak kelas-kelas reguler mau belajar lukis atau musik gitu. Kita bisa kan? Kita ada tempatnya. Berarti benar-benar seni dalam cakupan yang luas ya, nggak cuman bermusik, tapi juga di sana ada gambar, ada melukis seperti itu. Ini menarik karena di Boja belum saya nemu seperti ini juga. Kita satu wawasan lagi ternyata ada di wilayah Bojo Atas ya, mewakili Limbangan sebenarnya karena Melaten di Pagurwojo dan Tamarjo itu mewakili Limbangan. Ini satu hal yang menarik, mungkin kedepannya bakal ada sanggarnya juga mereka. Oh, bagus itu. Bikin sebuah sanggar atau Wah, padepokan. bagus. Bisa Semoga belajar saja. seni Semoga, bersama Mas semoga. Karebet dan Mas Repin. Ini luar biasa. Mas, kita kesampingkan itu karena itu sedikit sudah vakum. Ya. Yang jalan adalah si Sense Art duology-nya. ya. Nah, kita akan bahas si Sense Art duology-nya ini karena berhubungan dengan musiknya. Ini yang pertama saya ingin tanyakan adalah background musiknya itu apa sih Mas? Jenengan itu orang kalau ketemu jenengan Mas dolanan musik iya. Genrenya apa ya? Monggo. Oh, kalau duologi itu Mas, sebenarnya genre kita nggak yang fanatik ke genre apa gitu nggak sih? Kita lebih ke enjoy aja mainnya gitu. Lebih sebenarnya kalau suka ya suka musik jazz gitu suka ya. Tapi kita juga lagi belajar terus gitu. Nggak ada genre tersendiri gitu nggak ada sih. Lebih gitu. kita flow aja gitu. Tapi influence musiknya Mas seneng sama siapa gitu? Indonesia kayak atau luar mungkin ada
oh aku seneng sama ini nih, jadi terinspirasi, jadi hampir dari segi permainan, dari pembawaan bahkan jiwanya kepengin jadi seperti itu, walaupun kita nggak bisa ya namanya, apalagi seni kita nggak bisa meniru satu dan dua orang. Jadi kan ada nggak influence musiknya? Kalau influence musik Indonesia sebenarnya banyak juga sih Mas. Kalau Indonesia tuh kayak Dewa Bujana, Wes. Topati gitu. Oh, ini Kita, juara-juara gini-gini nih. Juara gini-gini nih. Tohpati, Dewa Bujana. ya, suka. Kita berdua suka banget karena kita ada duologinya, karena kita orang berdua itu lebih ke kayak satu jalur gitu. Kita enakan gini sih, oke lah enakan gini aja gitu. Kebetulan seleranya sama. Iya, gitu. Dengan Iya. kemampuan bermusik yang sama, akhirnya melahirkan satu karya yang bisa kita lihat nanti ya. Iya. Dilihat nanti. Saya juga tadi udah lihat, wah luar biasa. Ojo dipateni, eman-eman. Ojo bener. dipateni. Ojo dipateni, eman-eman, bener, serius. Oke, Mas, kegiatannya deh sehari-hari. Kegiatan Oke, Mas sehari-hari. Karabe dulu. Di weekday-nya, di weekend-nya seperti apa? Sehari-hari nih. Ya saya masih bekerja juga sih. Oh, kerja juga. Saya kerja gitu. Berarti musik ini adalah side job ya, bukan main jobnya. Ya gitu. Oh, side Tapi jobnya ada lebih bermusik. ke kedepannya sih lebih pengennya ke di musik aja gitu Mas. Oh, Ya kita sambil berjalan gitu ya. Siap. Reguleran juga nggak sih Mas Karebet sama Mas Repin nih? Reguleran juga ya. Kita ada berapa job biasanya itu regulernya? Coba dihitung dulu Ini yang teman-teman tahu soalnya. teman-teman Instagram kalau mau melihat Mas Repin dan Mas Karebet kira-kira secara live di hari apa dan kemana, kita biar tahu nih. Dibocor kayak di sini. Boleh. Monggo Mas Repin. Untuk sementara job lagi ini sih Mas, lagi istirahat dulu Ya, mungkin karena ya, pandemi juga break ini ya. kan. Mungkin break juga karena mungkin ya suasana kayak Ya. Oh, oke. Ini kayaknya mau ada karya baru lagi. ya semoga saja, tunggu saja. Disembunyikan ya. Amin. Tunggu. Disembunyikan. Karena ini berdua, saya kemarin sempat main-main di YouTube juga, ada bocoran dari tim kreatif. Mas mau lihat karyanya dulu nggak? Wih, luar biasa, dia harus datang ke HMF. Saya bilang gitu ke teman-teman, dan akhirnya pada malam ini mereka berhasil didatangkan dong. Luar biasa. Ini bisa jadi salah satu alasan kalian buat datang ke HMF Festival di bulan apa nanti, di tahun depan ya. Nanti buat bocoran aja. Kita masih rahasiakan. Oh iya. So mau ngerti gak kayak lagu anyar, dibikin karya yang baru buat itu doang. Mas, jadi main kayak kopi ya? Alah. Mas aku mlebu frame. Oke, Mas. Oke. Saya mau ke pertanyaan selanjutnya. Ini pernah nggak sih Mas dari dua ini pernah berbeda pendapat masalah bermusik, apalagi kok jangan kayak gitu dong, aku nggak suka kayak gitu. Terus pernah nggak dan bagaimana mengatasinya? Monggo. Boleh. Itu yang saya bingungkan sampai hari ini tuh. Klop-klop aja. Lah itu Mas, enggak ada misal. Enggak, ini sebenarnya kalau yang satu cowok yang satunya udah pacaran nih. Saya tidak tahu apakah pacarnya yang di sana atau kayak yang di sini sebenarnya. Yang satu ngelirik, yang satu udah ngerti. Oh di G. Dia gini doang. Di G gitu dia. Ini saking chemistry-nya dapet, dia senggol kaki doang udah. Oh iya. Oke. Ini bahaya. Tapi kita kalau seumpama pas bermusik itu ada perbedaan gitu digabungin Mas. Jadi seumpama dia di chord A, aku bisa di chord B gitu aja. Tapi ya digabungin. Tapi aja. selama ini nggak ada satu perbedaan sing bikin akhirnya berantem Enggak jauh sih, gitu nggak ada. enggak pernah. Wih, luar biasa ini. Ini luar biasa loh. Ini bakal saya pengen main nih Mas kok bisa Konsisten. Iya, kok bisa konsisten banget. Bisa berdua terus kayak gini. Pernah nggak kepikiran ada nambahin si itu dong buat masuk ke kita. Jangan ada itu dong. Oh, mau gini dong. Pernah nggak ada kepikiran kayak gitu? Sempet nggak? Pasti dalam perjalanan panjang ini dari 2012 pasti udah nemu beberapa
teman yang sekiranya itu cocok lu, jago juga lu, yuk main yuk bareng kayak gitu. Ada nggak? Ya maka dari itu duologi Mas. Jadi banyak sekali misal A B masuk, cuman kan untuk keselarasannya nggak bisa kayak gini, nggak bisa kayak duologi. Oh gitu. Jadi misal si A masuk dan tetap wah nggak bisa selaras dengan duologi ini. Oh jadi dari Mereka yang chemistry-nya mengundurkan. beda. Tapi Oke. mereka yang yang kurang cocok sama kita gitu sih. Yang nggak cocok adalah orang baru nih. Orang lawas sama lawasnya ini udah klop banget. yang baru nulis saya ini. Teman-teman mereka yang yang lawas pergi- yang pernah main sama dia, maaf ente yang nggak cocok, ente. Oh ada Mas Indra selamat datang. Wih, itu bintang tamu kita yang kemarin tuh senior juga. Halo Mas Indra, selamat datang. Ya kalau cocok-cocok aja, fine-fine aja kan tetap masih stay dong Mas. Iya, bener. Ya nyatanya Nyatanya yolos. Nyatanya yolos. iya gitu. Mas, kalau kita bicara di dunia musik Siboli ya, kita bicara Siboli ya, lingkup-lingkup yang deket banget sama kita kayak gini. Jenengan merasakan ada keresahan nggak dengan dunia musik yang ada di sekitar kita gitu? Jenengan bisa lihat dari animonya yang muda atau dengan sing sepuh-sepuh kita bisa, oh jangan sepuh kita bilang senior, kayak gitu mungkin ada sedikit gap, ada mungkin sedikit beberapa permasalahan sing kemarin saya sempat ngobrol sama bintang tamu kita yang kemarin itu ada jadi yang sing enom ki kadang reko sama yang senior, yang seniornya juga meh gandeng sing enom ki angel gitu. Nah, ini adalah satu masalah yang cukup baru ya. Saya bilang baru karena saya nemuin juga baru kemarin. Menurut Anda, menurut kacamata Anda berdua, kira-kira bener nggak itu ada di sekitar kita? Dan kalau bener, pernah nggak nemuin seperti itu? Terus, oh itu dulu. Oh gitu. Oke. Oke. Jadi kayak ada kesenjangan gitu ya maksudnya. Jadi ada sih, cuman kita butuh banget kayak wadah buat jadi orang senior maupun junior kita jadi satu gitu maksudnya. Ya itu butuh banget itu. Berarti harus ada jembatan ya. Ya betul gitu. Dan kita adalah hadir di sini. Weh, Ya. terima kasih. Hadirnya HMF World Music Festival ini adalah jembatan buat itu. Yang nantinya. Terima kasih, Ya, HMF. tepuk tangan. Ya ini sekedar ya. sekedar bocoran aja ke Mas Kareba dan Ya. Mas Repin. Kita akan menjembatani itu semua. Kita akan mewadahi teman-teman yang ada di Siboli, baik itu yang junior, kita bilang yang masih muda, Ya. dengan musikalitas yang fresh. Kita akan gabung dengan yang sudah senior-senior yang pengalamannya banyak. Oh iya. Nanti kita akan ngobrol di sini, kita akan sharing di sini, kita akan update segala informasi yang ada di sekitar kita. Ben rano jarak Mas. Jadi ketemu ning dalan wah. Iya, betul. Papasan yang salam sari, Mas Karebet. Wey. Yang itu kon, sopo yang gitaris handal ya kan gitu. Wih Mas Repin, kenal nggak? Kenal itu. Itu main gitarnya bagus. Nah seperti itu. Nggak cuman seperti itu juga. Nanti kita tahu ada beberapa teman-teman Siboli yang hidup dari dunia musik. Mereka bahkan makanya anak bojoke nggo sekolah musik. Nah menurut jenengan bisa nggak kira-kira kita hidup dari musik? Bisa sih, Mas. Bisa banget. Cuman ya karena untuk dunia musik itu emang luas banget ya soalnya. Jadi kita emang bener-bener butuh wadah, kita kumpul sama-sama, kita naik sama-sama gitu. Karena untuk individualnya itu juga agak sulit juga Mas kalau di industri musik gitu maksudnya ya. Gitu. Oke, soalnya sing saya baca, saya juga orang entertain sebenarnya. Di Boja itu banyak talenta-talenta bagus. Banyak banget itu Mas. Cuman gak iso dodole gitu. Ya gitu. Terus piye carane dodol? Nah, nanti kita akan bahas juga. Besok kita akan mendatangkan beberapa teman-teman yang sudah kita bilang payu ya. Payu ning Boja, kita akan serap ilmunya. Kira-kira kok apa sih yang bisa kita ambil ben ini nih, dua talenta kelas seperti ini bisa bareng-bareng yuk kita berkembang bersama-sama. Bisa hidup dari musik. Intinya adalah itu. Oke. Mas, saya mau tahu nih Mas. Menurut jenengan adanya HMF ini kayak gimana? Wah itu terima kasih banget buat
HMF. Wah, udah kayak menghidupkan kembali Gairah bermusik otot-otot yang kendor gitu ya. Lebih agak bersemangat on fire gitu. On fire. On fire. On fire gitu ya. Saya kemarin sempat dengar juga ada informasi dari tim kreatif, Mas Repin ini juga aktif di dunia permusikan Siboli. Oh, iya. Beliau sering bikin event A, B, C dan seterusnya. Nah, Mas, eventnya jenengan jalan nggak? Terus kalau jalan, apa sih yang didapatkin? Terus dengan adanya HMF, bisa nggak dikolaborasikan? Terus ya itu dulu deh. Ya, oke. Aku pertanyaan agak bagus soalnya. Pengen tak takokin kabeh. Ya Allah. Oke. Ya kalau saya lebih ke ini sih Mas, maksudnya ngumpulin buat tempat buat ngumpulin anak-anak itu aja sih, lebih ke forum bermusik. Soalnya timbang gitaran yang kamar, misalnya kan gitu. Coba di panggung yo raketang sing nonton ngomong piro tok, tapi kan seenggaknya ada Nambah jam terbang ya Mas. Nambah jam terbang ya. Mengurangi tremor Mas Indra. Nah seperti itu. Jadi nek kalau ada Hot Music Festival ini Sangat membantu juga. sangat membantu juga. Cuman nek meh diklopke wong saya sendiri ke yo nganu lho Mas, apa jenenge nggih berusaha kayak Hot Music Festival gini. Jadi niat ngumpulin musisi-musisi mau muda mau tua. Pokoknya intinya fleksibel dalam bermusik. Lah gitu loh. Saya kumpulin tadinya gitu rencananya, tapi ya tetap bisa pada izin Mas. Soalnya masih ada batas Ada itu. gap senioritas ya. Gitu. Nah, ini yang coba akan kita hilangkan di mana musisi senior dan musisi yang baru. Bukan Waduh. musisi yang baru, musisi yang senior. Musisi Tadi yang senior kalau- saya aja ada. Saya udah tua Bapak. Saya udah tua Bapak. Gitu. Nanti piye caranya men kita bisa guyup bareng dalam satu tempat. Kowe ndek karya yang bagus. Yuk kita pamer bareng-bareng, yuk kita sharing bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Jadi nggak ada sing namanya rikuh. Yeah. Wah kayak wis suwi dolanan gitar aku gak mau ah. Jangan sampai ada kayak gitu. Soalnya kemarin saya ketemu juga sama beberapa musisi muda. Dia juga musikalitasnya bagus. Dia mulai melirik di sosial media, dia masuk ke YouTube, dia masuk ke Spotify, karyanya luar biasa. Nah, ini bahkan yang senior-senior juga mosok wong bojo. Nah, itu. Nah, ini akan coba kita gandeng juga di sini biar bisa bertemu beliau ini luar biasa. Saya salut dengan skillnya ya. Skillnya luar biasa. Jadi nek jenengan kok di sini ragu dengan mereka di depan layarnya, kok anu nih yang satu diem, yang situ nek wis guceng gitar, kukut we tenan. Kuene gitu. Ini bener. Ini bener nanti kita akan live sampai jam 2. Siapno tuku kuota sih. Tuku kuota sing akeh kita akan live sampai jam 2 luar biasa soalnya. Oke Mas, pertanyaan berikutnya Mas. Mas, sharing dong pengalaman selama bermusik ning Bojo ya. Kita bilang bocah dulu. Jenengan pernah ada satu pengalaman yang menarik nggak di antara berdua ini? Atau mungkin ketika manggung bareng nih berdua ada sesuatu yang menurut jenengan bisa di-sharing ke teman-teman? Monggo, Pak. Kayak pernah kayak gimana atau kayak gimana, di mana dan seperti apa? Apa ya? Ya, kita sih jalannya agak mulus-mulus juga sih Mas, nggak ada yang biasa-biasa aja. Kita orangnya soalnya biasa-biasa aja. Biasa-biasa. Ini lakinya ini wah, luar biasa ya. Jadi kalau di panggung pernah juga sih dilemparin pakai aqua gitu pernah. Oh ya? Iya. Kapan Mas? Ya udah lama sih. Manggung soalnya. neng di iku. Ya di mana itu? Gitu ya Mas nek nonton Mas. Kita ada tukang pukul satu itu Mas yang gendong. Yang tadi masuk kurang ngirim kopi. Nggak ada sih Mas. Nggak ada yang apa ya? Ya mungkin belum ada gitu ya. Oke. Ya biasa-biasa aja sih. Terus untuk kedepannya Mas Karebe dan Mas Repin lagi bikin karya kah? Atau lagi emang mau vakum dulu? Atau jenengan ada kegiatan lain yang tentang dunia musik di Siboli? Iya. Saat ini. Kita ada sih rencana kita baru mau buat gitu maksudnya.
Ya kita tunggu aja besok karya-karya kita. Oh boleh. Kita belum ada jingle mas, tolong dong. Nah, di sini kumpul banyak senior pasti banyak. Kemarin ada yang mau nyumbang intro gitu. Terus yang buat opening ada, yang buat penutupan ada. Mas jingle belum ada nih mas. Nanti kita di endorse jingle ya lumayan ya. Oke gitu. Oke, Mas, satu lagi Mas. Ya sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, yang mau tanya lewat Instagram mohon dicek Mas Rama. Liatin Instagram dong Mas. Ada yang mau tanya nggak lewat di Instagram dulu? Coba dulu deh, dicek dulu. Kalau ada yang mau ditanyain, ini mumpung mas-masnya Stay tune. stay tune katanya. Yo laki setengah jam Mas. Ini kisah masih lama soalnya, oke? Oke Mas, sambil menunggu dari pertanyaan yang teman-teman di Instagram, yang di studio, ya Mas yang meh tekon nggak? Tanya dong Mas. Oke Mas Aji dulu mau. Anda kan tadi lihat mereka di Instagram gitu kan main pakai satunya gitar apa namanya Mas klasik gitu terus satunya elektrik itu ada konsep emang sengaja dibikin gitu atau emang karena Mas Karebet punyanya itu Oh, gitu. atau gimana gitu tolong Oke. disampaikan. Oke Mas, ini biar masuk ke audionya ya Mas. Saya ulangi lagi. Kenapa pilihannya ini gitar yang berbeda? Nah ini menjadi menarik karena dari segi suaranya pun bakal berbeda. Terus alasannya apa? Monggo dijelaskan. Alasannya ya kita nyari tone yang benar-benar bisa ini Mas buat ini yang pakai elektrik itu Mas Karebet gitu loh. Jadi ada Pemisah doang. ada karakter-karakter sendiri nih. Oh, Setiap oke. playernya dari Mas Karebet sama saya. Tuh. Nomor 1 itu nomor 2 duwene kuwi ya bener. Oh yang mau endorse gitar, ini mereka bertalenta banget, monggo ditunggu. Mau akustik apa yang elektrik mah ditunggu, yang mau endorse gitar boleh deh. Tapi emang jadi menarik banget. Saya pertama dengar juga, wih ngisi ya, ternyata bisa ya. Nah ini menarik gitu. Terus kapan sih jenengan berdua ini menemukan ini? Karena dari awal nggak mungkin dong langsung yang satu datang dengan elektrik, yang satu dengan gitar akustik, nggak mungkin kan? Terus ini sejarahnya, kok iso njur akhirnya menemukan, ya udah yuk. Jadi gini. Sebenarnya tuh kita berdua pertama bertemu enggak maksudnya pertama kita kenal gitu Tuh maksudnya. kan, ini makin Mbak ini nuwun sewu Mbak, jenengan harus ini ya. Harus dicek terus ini berdua. Soalnya saya sering ngeri. Jadi Takut deh. Jadi kita dulu banyak perbedaan juga sih. Kita bermikirnya gimana sih kita perbedaan ini bisa biar bisa jadi satu gitu Mas. Jadinya ya itu mungkin lebih ke kayak alat juga elektrik satu sama akustik satu itu juga ada cerita-cerita banyak sekali kayak itu. Oke, berarti ini adalah sebuah proses perjalanan panjang yang akhirnya bisa menemukan keduanya ini. Oh ini adalah versi paling cocoknya kita. Iya, anjir betul. Perjalanannya panjang banget. Tapi nggak apa-apa kalau jenengan pengen tahu Sense Art lebih dalam, bisa langsung dikepoin Instagramnya di Official apa? @senseart_official. Ya, @senseart_official. Nanti ada di sini. Ya Rama ini gaweanmu nanti di sini. Kayak kene kenal kayak kene. Jangan di wajahku tapi ya. Eman-eman gitu. Nah, mereka nanti bakal kasih pengetahuan lebih tentang bagaimana mereka bermusik, tentang tujuan mereka bermusik, bahkan warna musik mereka sendiri yang luar biasa unik gitu. Mas, kita bahas karya nih Mas. Ini berdua ini kemarin saya main ke YouTube-nya, karyanya banyak, nggak cuma 1 atau 2 gitu. Terus kapan sih Mas mulai yuk record yuk gitu. Terus kapan ya? Pertama kapan? Yang kedua saya butuh jenengan tuh kok punya motivasi buat akhirnya ayo gawe. Nah ini yang bikin teman-teman yang masih muda kadang meh maju mundur gawe ya wah aku cocok ngene. Oh meh ngene cocok ngene. Nah saya pengen tahu jenengan apa sih yang bikin mantep akhirnya bikin ayo gawe gitu. Terus kapan?
Oh iya. Monggo. Taman ya. Sorry. Jadi kayak gimana bisa diulangi lagi? Kapan nih Mas? Kapan mulai berkarya? Terus motivasinya buat berkarya lagi opo? Kedepannya karena dengan hadirnya HMF itu ya. Ini udah menyinggung yang masa depan kita nih. Rodok cocok. Iya itu, aduh. Kita tuh kayak ada hasrat untuk bermusiknya tuh lebih lagi gitu mas. Jadi kayak sebelum ada HMF ini, kita bermusik juga agak aduh. Karena Males-malesan ya, ya? gitu, males-malesan gitu lah mas. Ya. Itu lebih kalau kita kedepannya, insya Allah lah kita ada project-project dikit gitu mas. Nah. Kita berdua gitu. Ini juga menjadi trigger buat yang belum sampai ke tempat kita. Nih, ada bocoran dari dua senior ini. Mereka punya hasrat kembali bermusiknya yang setelah beberapa lama sempat vakum. Jadi mereka sekarang duwe hasrat pengen, wah ayo tulanan musik lagi nih. Iya betul. Ini ada wadahnya sekarang. Kita ada tujuannya nih sekarang. Iya. Kapan lagi bisa mampir ke sini gitu Iya, kan. iya. Nah, Mas, ini bocoran aja Mas, kita setiap minggu tetap ada di sini di hari Rabu. Tapi juga nggak hari Rabu juga, kadang Senin atau Selasa juga sini. Monggo banget, mari gabung, kumpul-kumpul teman-teman. Semalam ada hampir 20-an orang juga. Oh. Serius, nanti videonya ono, kita dolanan musik bareng. Ya ono nih kopi ya kopi, Iya. alkohol enggak, kecuali No alkohol. no ya? alkohol, No kecuali yang alkohol. doyan ya. Enggak, ini order record. Enggak bohong. Congyang mana congnya? Oh iya, soalnya itu. Bener, soalnya orang musik idealnya sama itu. Tapi nggak apa-apa dah. Tapi kopi ya lu enak. Ini luar biasa. Monggo Mas, dari pertanyaan dari Instagram. Oke, kita akan baca pertanyaan dari Instagram. Monggo Mas sambil diminum, boleh. Yang pertama adalah, apakah latihan fingering harus setiap hari atau untuk mengatasi jari yang kaku, sedangkan kita terbentur pekerjaan? Cara yang efisiennya bagaimana? Oh gini, oke. Mas, ini lebih ke skill ya. Iya. Karena kita tahu dua orang ini skillful banget dalam bermain. Wih. Aku pengen ning tanganku iki lho gak iso ngene iki. Susah banget. Kalau begini nggak tahu. Para senior. Mas yang terus potong omah. Gitu Mas. Oke, penting nggak fingering Mas? Terus setiap hari harus nggak? Terus biar efisien gimana sih Mas? Karena kita kadang kan aku yo kerja gitu. Oke, silakan Mas. Ini skill ya Mas? Ya. Ini lebih ke skill. Gimana Mas ya? Nek fingering ya harus sih Mas. Cuman kan nggak harus selama berjam-jam gitu kan, nggak 15 menit 10 menit itu udah cukup harus sih. Saya aja udah nggak pernah fingering. Saya kayak suwira gitaran nah sini Mas. Ya seperti itu. Jadi sempatkan waktu 5 sampai 15 menit lah. 5 sampai 15 menit atau 10 sampai 20 menitan. Cara yang paling efisien Mas, kira-kira piye? Yang paling ini Mas, pelatihan model seperti ini sangat membantu banget kayak gitu. Bagi Kalau itu datang aja ke Basecamp Sense. Masuk. Basecamp Sense. Masuk. Jualan lagi. Ini marketing terselubung. Bagus, tapi benar. Yang mau belajar secara serius masalah fingering ini, fingering gitar ya, saya bicara fingering gitar. Bisa langsung hubungin di DM aja Instagram mereka, nanti ada di sini. Tulis lagi di sini nih Instagramnya, tulis lagi. Apa tuh Mas? Oh, kursus per jam katanya. Dapat diskon kalau ini bawa nama HMF Mas, saya temennya ini. Dapat diskon. Oh iya langsung. pasti dapat diskon. Berarti harus ya Mas, fingering itu harus. Ya harus Dan Mas. nggak harus berjam-jam. Nggak harus berjam-jam. Kayak cuman 5 sampai 15 menit itu aja cukup setiap harinya. Iya, Caranya betul yang sekali. efisien seperti apa? Ya ini. Bocorannya tadi main-main ke tempatnya Mas Repin gitu kan. Gitu. Oke, ada lagi nggak yang dari Instagram? Oh, belum ada. Oke, kalau belum ada kita balik lagi ke pertanyaan saya deh gitu. Oke. Oke, Mas. Ini saya pertanyaan pribadi sih Mas sebenarnya. Jadi ketoke gak nang ngene gak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Out of the box. Espresso aslinya ngeluh. Mas,
CJ Mas, piye men konsisten di dian musik. Biasanya males-malesan banget. Soalnya saya sendiri ki anget-angetan gitu. Ketika pengen dolanan ya dolanan. Tapi sometimes lah ngapain sih kayak gitu. Karena saya juga punya main job seperti itu. Nah, jenengan kan juga sama nih punya pekerjaan yang lain. Jadi bermusik ini adalah hobinya. Walaupun dari hobi ini bisa menghasilkan duit gitu. Nah, saya pengen tahu nek dari jenengan sendiri piye mengatasi itu. Mengatasi malas-malasan Iya, males-males banget. bermusik gitu ya. Itulah, jadi junior senior lebih ke dikumpulin jadi satu gitu kan, dia biar junior termotivasi dengan keseniorannya. Oke. Ya gitu, lebihnya Berarti gitu. kita harus punya trigger ya, harus ada yang memicu kita buat motivasinya kembali lagi. Iya, betul. Termasuk adalah ini. Sing senior waro sing nom-nom rodok munggah sithik iki anget. Iya. Angetnya jadi pengen belajar lagi itu. Nah, ini bagus juga. Berarti saya juga harus seperti itu, harus sering-sering melihat yang senior ini biar ada motivasi yang lebih. Kayak gitu. Oke. Bukannya masnya juga senior? Saya junior Mas kalau bermusik. Kalau Kalau bermusik junior. Saya bermusik junior. Kalau Mas Mail junior saya sama Mas Kerebet apa? Aduh, batuk anget ya. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Oke, lanjut. Mas, di Sense Art Duology pernah nggak manggung nggak secara instrumen tapi manggungnya secara band? Berarti ada yang nyanyi kayak gitu. Terus siapa sih yang biasanya diajak bareng? Iya. Ya main akustik biasa sih Mas. Cuman kan bervokal gitu kan Mas. Ya itu. Cuman orangnya datang sih. Oh, ada. Mana Tuh. nih? Vokalnya juga datang. Oh, halo, Mas siapa nih? Mas Ardan. Mas Ardan nanti main, Mas. Siap kiai. Nek butuh kopi ngopi dulu nanti main. Dapat 2 lagu. Kita sampai jam 2 soalnya di sini. Mas Ardan ya, Mas? Iya. Oke, siap. Dan Sense Art juga kadang ngajak misal ada alat musik yang wah ini bagus ki kata diajak. Oh, kolaborasi. Ada juga, itu ada pemain sapenya juga datang. Mas, mana nih? Itu Mas Alfi Nyok. Mas halo. Mas bawa alat nggak? Mas bawa alat nggak langsung? Mas bawa alat nggak? Mas bawa dong. Mas ambil dong, Mas. Mas ini kepo banget sih soalnya, Mas. Nah, besok berarti Mas Ngo ini bakal kita hadirkan juga di musik etnik ya. Mas, nanti kok tanya langsung tim kreatif. Golek iki lho. Mas iki lho. Masih jalukano. Jangan sibuk-sibuk, Mas. Siapkan agenda buat kita. Berarti sering kolaborasi juga ya, Mas? Iya. Biasanya sempat nggak main di satu acara yang emang bener ada request, Mas, aku mau ada ininya dong, terus akhirnya ngajak si Mas Ngo. Saya karena musik-musik sing ditampilkan jenengan ini unik gitu. Saya nggak melihat itu di Siboli ada. Ada beberapa yang duo juga ada, yang format band akustik juga ada. Cuman warna musiknya nggak kayak warna musik yang jenengan bawakan. Kayak seperti tadi pertama saya dengar. Iya, pertama sekali saya dengar, wah enak nih gitu. Musik-musik chill, sing bener-bener relate dengan zaman sekarang. Kayak aku bilang kalau dia main musik, ini payu sebenarnya. Cuman bagaimana biar payu? Nah ini kita wadahi nanti. Kita akan bantu promo di Instagram juga. Berarti jenengan harus extra prepare juga. Oke. Sawah-sawah, Sense Art ada press list nggak nih? Kita jadi manajemennya, Mas. Ya wis mlebu-mlebu ae Mas satu-satu selalu. Nambah-nambah ikas. Mas, ada pesan nggak buat yang nom-nom nggih, sing muda-muda yang baru main musik, kira-kira jenengan ada pesan nggak? Dari Mas Karebe dulu deh. Belajar musik emang ya harus semangat terus ya. Jadi lebih sosialnya itu emang harus ditingkatkan lagi karena kita kalau sosialnya kurang juga apa ya? Bermusiknya emang dia agak menurun karena dia nggak ada motivasi, nggak ada ya gitulah ya. Gitu. Buat junior karena kita sama-sama junior kita berjuang. Sama junior dari Mas Repin. Pesan ya Ada.
tetap semangat aja sama nyari-nyari yang lebih senior sih. Ya. Nyari guru sana sini nemplok-nemplok gitu. Ada Mas Indra Budi Wijaya, ada si Mas Ragi. ada Mas Ragil. Mas Ragil. Di Simbol itu Kaya banget ya. kaya banget sama mentor-mentor keren asli nih. Cuman kan mereka mungkin belum kenal lah. Mungkin dengan ini HMF ini kan, oh Mas Indra itu yang itu. Iya. Aku mau belajar sama dia. Iya, Nah, gitu kan. Kemarin saya ketemu ada anak muda nih, Mas. Ini jenengan kenal Mas Repin enggak? Ya jenengan sopo? Aku muridnya. Yo. Besok datang ke teman. Mosok Mas nonton iki ya. Ini serius Mas. Ini serius. Iya. Tapi bener ada, itu ada. Saya percaya juga. Mungkin hal itu juga bakal nambah nanti setelah ini hadir gitu. Jenengan semua bisa belajar dari semuanya secara offline ya. Secara offline boleh bisa langsung ke Instagram mereka. Oke, ada pertanyaan satu lagi dari studio ya. Oke. Kalau proyek ke depan lebih ke idealis atau komersil? Oke, Mas, monggo dijawab nih. Ini antara idealis dan komersil nih, Mas. Iya kato. Siap, Mas. Mas, itu dipotong, Mas. Itu dipotong. Katanya dipotong mah. Ya kalau idealis sama komersil itu ya kita sih sebenarnya lebih ke kali ini kita masih idealis sebenarnya ya. Tapi kedepannya kita emang harus komersil juga gitu maksudnya. Jadi memikirkan dari kita bermusik, dari karyanya nggak cuman skillful, Iya. tapi juga menjual. Iya betul gitu. Nah, ini yang bakal sulit. Iya. Saya juga baru mau belajar itu dari Iya, siapapun makanya nanti. makanya di sini terima kasih juga sangat Siap. buat Hub Musik Festival. Oke. Ini besok kita akan menghadirkan orang-orang yang skillful tapi Iya. payung yang YouTube. Gitu. wah itu. Dan nggak tahu kalau ternyata orang bocah gitu. Iya. Nah, ini akan ada nanti. Kita akan hadirkan di sini, kita bisa sinau bareng. Piye to caranya menentuk duit? Iya, emang dia itu di Boja tuh waduh banyak banget Mas. Waduh musisi. Ya, makanya nek jenengan ada informasi langsung bisa hubungi tim kreatif kita. Oke. Kesannya Mas, aku ada rekomen nih, Mas, ini ilmunya bagus. Apa yang bisa kita belajar dari sana? Kita bisa sharing. Iya betul. Mas Karebet juga termasuk panitia IMF, dia di dalam grup juga. Ini tak dongakan muka-muka sesuk jur Amin ya Allah. aktif terus. Amin ya akhirnya Allah. banyak-banyak. Amin. agak sumbang sih kritik Amin. dan saran biar kita besarnya bareng kayak gitu. Oke, siap. Berarti kedepannya adalah mikir komersil ya. Iya. Untuk sementara masih idealis. Iya. Satu lagi Mas, jenengan menyebut genre apa untuk yang jenengan mainkan? Ketika ditakoni, Mas, sen ati dolanane genrenya apa ini? Nek ono yang tekon. Pertanyaan yang sulit sebenarnya. Oke, boleh dijawab Mas. Pertanyaan sulit benar Mas Karebet sih. Soalnya sense art itu lebih ke fleksibel Mas kalau bermusik itu. Lebih ke fleksibel. Jadi omnivora Mas, kabeh dipangan. Kabeh dipangan. Semi omnivora. Semi omnivora. Ya kita sebenarnya idealis juga. Idealis. Cuman ya Mbak, kamu lihat nggak? Dia nyender loh. Dia nyender loh, Mbak. Dia nyender. Aduh. Maaf, hapus, Mak. Yang tadi hapus nggak, Mak? Oke. kita kita tuh sebenarnya juga gimana ya? Idealis, cuman kita tuh emang hampir semua season kita itu emang bener-bener bisa bareng-bareng sama orang gitu. Kita nggak kaku-kaku banget gitu, kita fleksibel. Kumpul wong metal bisa dolanan Iya, metal, iya, kumpul gitu. dangdut ya kita ambil-ambilan Iya, iya, kayak gitu. gitu. Wah, ini luar biasa musisi lintas. Jadi Lintas kesimpulannya genrenya Genrenya adalah apa ya? apa ya? Kan bingung kan? Alternatif. Oh, alternatif. Sebutannya itu ya. Oke. Oh ya, ini terima kasih Mas Aji. Terima Genrenya kasih, Mas alternatif Aji. jadi. Jalan keluar. Sana genrenya apa dalan liane? Alternatif yang kayak gimana nggak tahu gitu. Oke. Mas, kita masih ada waktu nggak nih? Kita udah di jam 9. Oh, durasi masih 8 menit. Cukup lah, cukup. Oke, Mas Indra, ada pertanyaan nggak Mas?
Master, oh ini mantan ketua kita juga nih, Mas Indra nih. Mas, Organisasi baru ada, mantan ketua. iya ada organisasi baru, ketua genta-genti gitu. Mas Indra ada yang mau ditanyain nggak Mas? Mana nih Mas Indra? Halo. Ada mau tanya nggak ke Mas Repin atau Mas Karebet? Udah tadi ya. Oh udah yo. Oh masalah si komersil ini dari Mas Indra nih pasti. Soalnya kemarin sempat nyenggol-nyenggol masalah itu gitu kan. Masalah kebutuhan gimana ya? Iya. Ya dong, nanya dong soal Oh satu lagi nih dari Mas Haji. Mas Repin tuh kan dulu saya sempat tahu sih main di Kus juga gitu kan. Terus main sempat ke beberapa tempat, sempat saya lihat di Instagram, terus di Instastory. Itu gimana nih perjalanannya? Karena dulu saya kenal Mas Repin ini dari rock abis kan, rock klasik banget. Dulu dengernya Queen gitu kan, terus Led Zeppelin, terus tiba-tiba jadi Kus gitu. Itu, waduh, beda banget gitu. Gimana sih prosesnya? Terus adaptasinya gimana? Terus ada faktor pendorongnya nggak Mas? Kok bisa sampai pindah pindah genre gitu ya? Pindah influence ya? Nah, maka dari itu Mas, genre fleksibel yang kami bawa sampai sekarang ini itu dari itu Mas Haji. Jadi kayak Cosplus juga kita ngalir, dan di dalam Cosplus itu kita dapat apa toh? Oh, Cosplus itu musiknya gini. Jadi untuk menciptakan sebuah nuansa baru atau apa warna baru pada kedepannya kan mungkin bisa noleh ke Cosplus, ke dangdut mungkin gitu kan. Fleksibel gitu ya Iya. kan Mas jadinya. Super fleksibel. Kalau rock itu masih Mas, Masih ya? masih itu masih dengerin. Lu adaptasinya gimana tuh Mas? Tambahan Mas, tambahan monggo. Nah, buat instrumen itu terpengaruh dari apa yang dialami atau terpengaruh dari Kayak si siapa? oh gitu. Oke, ini pertanyaan menarik nih. Ya, instrumental. Secara instrumen ya Mas, secara instrumen dalam berkarya, ini lebih ke skill Mas. Solo instrumen itu Ada berkiblat gitu Mas. Iya, Ya. jenengan ada kiblat sendiri dalam berkarya atau benar-benar harus aku kayak gini kok. Oh gitu. apa Silakan. Oh iya. yang dirasakan lagi sedih terus bikin instrumental. Oh, gitu. Melodinya bla 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 gitu. Nah, kita juga pengen ngerti prosesnya sebenarnya Mas. Karena dengan karyanya yang seperti itu, saya pengen tahu nih, awal mulanya apakah jenengan kayak Mbak Ucun ngerti kan oh yuk ambil gitar atau tiba-tiba denger siapa oh ambil gitar lagi atau memang kayak merasakan yus larinya ke gitar gitu. Ya berarti jenengan piye sih dalam prosesnya menciptakan sebuah karya gitu. Oh iya. Silakan. Yaitu dari hati ada Mas. Tapi kalau apa ya influence ya, lah referensi sama influence apa ya pasti ada lah Mas. Udah pasti ada itu. Sak cuil rong cuil mesti ono Mas. Nah itu untuk feelnya kan tetap pakai rasa sendiri sih Mas. Soalnya beberapa buat kado. Oh, beberapa buat kado. Oh, ini Tulus wah. Pak. Ini termasuk luar biasa besok nek yang munesewu Mas Repin kayak gitu dong gitu. Bisa nih, Bisa, Mas bisa. Karebet hubungin dong gitu. Ya eneng, lah mungkin ngene iki ora butuh kopi. Promo lagi nih Pak. Promo lagi nih. Oke Mas, ini kita hampir ke penghujung acara. Kita punya 3 menit lagi. Saya dari sini ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau nggak saya ada satu pertanyaan lagi nih buat yang terakhir. Mas Haji ada nggak? Yang lain? Mas Wo? Enggak ada. Oh yang di sini nggak ada. Instagram ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Mas, satu pertanyaan Mas. Dengan adanya HMF Mas, jenengan punya harapan besar pastinya kan? Jenengan pengen si ini mau kayak gimana? Versi ini jenengan. Saya pengen ngerti juga. Kita butuh banyak sumbangsih saran ya sebenarnya. Kira-kira karena kita juga masih mencari sebenarnya dalam perjalanan ke HMF-nya ini sendiri kita masih mencari Dewi iki pengen kok gimana. Kalau jenengan punya harapan apa sih yang bisa dituangkan di Hold Music Festival kayak gitu? Monggo Mas Rapi. Nek carane gampang, wah aku duwe angan-angan seperti ini. Bisa tak titipke enggak? Tolong Mas, bantu. Ya apa ya Mas ya, lebih ke tetap ngerangkul anak yang lebih muda aja Mas, lebih junior itu. Dan gimana caranya itu anak-anak muda itu nggak ngerasa wah
Minder gitu ya. Asli ini kan banyak yang minder itu mas. Nah itu dengan adanya HMF mungkin bisa itu mengatasi itu kan. Ya. Itu sih. Oke, bagus nih tim kreatif dicatat dong. Gila. Pesannya dari Mas Repin dan Mas Karebet. Nanti kita tag lagi. Piye carane merangkul yang muda-muda biar tetap bisa berkarya. Terus genre minder, genre minder karena ini kita temuin juga beberapa musisi-musisi yang berskill bagus, ijek sekolah, main musiknya api, cuman nek ketemu kon main gitu mas, ada mas itu nih nggak enak, mas ada si ini nih mas nggak enak, nah kita harus menghilangkan itu, caranya ya dikuyupi, Ya. dan kita adalah wadah untuk kuyupin itu. Oke gitu ya mas. Oke Mas Repin terima kasih, Mas Karebe terima kasih, infonya sangat luar biasa. Terima kasih waktunya juga. Nah, kita udah rak kroso ya, rak kroso ini sejam lebih 4 menit, lumayan, lebih 4 menit ini over duration ini nggak apa-apa. Oh, gedung gak nyawa udah, gedung gak nyawa. Listrik bar tuku lah. Diam-diam kaya. Diam-diam kaya gitu. Oke gitu, terima kasih Mas waktunya. Saya tunggu sama teman-teman tunggu buat minggu-minggu depan. Nek lego dolan rene dong, kita dibantulah teman-teman Siap. dibantu. Entah itu hari Rabunya boleh datang atau sebelumnya kita bakal sering kabarin. Kita akan kumpul sama kayak gini. Ini termasuk paling sidik ini dari 2 minggu terakhir ini adalah paling dikit nih hari ini. Kita nggak ngerti kenapa. Soalnya terang, doyang-yangan. Oh iya barengan sama timnas. Oh iya. Ya mungkin itu jadi masalah kemarin sampai wah parkiran penuh. Ya pikirnya besok pasti bakal lebih penuh, kita lihat aja perkembangannya gitu nggih. Oke terima kasih buat Mas Repin matur nuwun, Mas Karebe terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Oke jangan lupa oh ya tetap berkarya Mas Repin tetap berkarya, Mas Karebe tetap berkarya. Jangan lupain kita jenengan ini adalah tanggap keluarga sendiri juga. Kalau ada apapun informasi dan sekiranya bisa membantu, kita sangat welcome. Ya, itu. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Closingnya juga nggak mau teriak-teriak. Sama kayak openingnya tadi, nggak teriak-teriak. Nggak mau membandingkan dengan podcast lain juga. Karena kita tetap di suasana yang lebih santai. Kita bisa ngobrol sambil ngopi. Kita bisa ngobrol sambil rokokan, nggak apa-apa. Terus yang mau endorse tak tunggu banget. Sesok sopo ngerti nih ini ada cemilan dari mana kayak Masih kosong nih, masih kosong. Iya, ini juga kayak gini. Ih bayar dong kisah. Bayar nih, bayar. Kamu enak-enak aja. Ditonton Nusa Raya lu. Gitu ya. Oke. Terima kasih buat semuanya. Kita bertemu lagi di hari Rabu depan dengan bintang tamunya. Tak bocorin besok Senin. Wis pokoknya luar biasa. Oke. Terima kasih buat Mas Repin sekali lagi, Mas Karebet matur nuwun. Jangan pada di skip dulu. Mereka mau perform live ya. Oke ya. Nah, oh yo, itu mau tim sih. Aku ngecas dong. Enggak. Maaf. Oke. Katanya nggak mau teriak-teriak apa? Oh ya maaf Pak. Ngeleh coba. Kalau apa teriak-teriak. Oke, terima kasih. Jangan lupa besok hari Rabu. Bintang tamu kita akan bocorkan di hari Senin seperti biasa. Oke terima kasih. Ini sekali lagi kita akan lihat performnya mereka secara live. Kita akan lihat berapa lagu ya mas? Mungkin 2-3 lagu kita nggak ngerti. Tadi ada vokalisnya juga sempat mampir ke sini. Nah kita ini ada surprise mungkin sedikit surprise buat nyanyi-nyanyi bareng. Oke seperti itu terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa. Salam Hold Music Festival.